Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya Halbana Tarmizi. Saat ini saya berdomisili di negara bagian Wisconsin, tepatnya di kota Oshkosh, Wisconsin. Saya kebetulan tinggal di Amerika sudah sekitar 20 tahun lebih, dan tinggal di kota Oshkosh, Wisconsin ini sudah lebih dari 10 tahun. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah dimanapun berada, dan juga kepada seluruh masyarakat Muslim Indonesia. Kita selalu berdoa agar puasa Ramadan kita tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini akan lebih banyak dan lebih ikhlas dari tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman kami sekeluarga berpuasa di Amerika, khususnya di kota Oshkosh ini. Kebetulan di kota kami tidak banyak orang Indonesianya, dan hanya ada beberapa keluarga Muslim. Jadi di kota kami sendiri tidak ada masjid, tapi masjid terdekat ada sekitar berjarak sekitar 30 km dari sini. Dan di dalam radius 50 km ada sekitar 2 masjid. Keluarga Muslim yang ada di sekitar sini berasal dari berbagai negara. Ada beberapa keluarga dari Bangladesh, ada dari Pakistan, dari India, Nigeria, Pantai Gading, dan sebagainya. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini ada juga beberapa keluarga yang datang dari Syria dan Irak. Memang puasa di sini sangat berbeda suasananya dengan puasa di tanah air ya. Kalau kita di tanah air tentunya begitu masuk bulan Ramadan kita akan merasakan suasana yang berbeda. Apa itu mungkin dari banyak restoran pada tutup, kemudian menjelang buka puasa banyak orang berjualan tajil, dan juga tentunya di TV banyak sekali program-program yang berhubungan dengan Ramadan. Dan juga mungkin di beberapa tempat masih ada orang yang membangunkan kita untuk sahur. Tapi di sini suasana Ramadan mungkin hampir tidak terasa, karena hal-hal tersebut yang saya sebutkan di atas tidak ada sama sekali. Selain itu, tantangan lain yang dialami atau yang dialami orang yang berpuasa di Amerika atau di daerah kami ini adalah panjangnya waktu berpuasa. Jadi kalau puasa tersebut atau misalnya Ramadan jatuh pada musim panas, maka puasa akan sangat panjang. Tapi sebaliknya jika bulan Ramadan jatuh pada musim dingin, maka puasa akan sangat pendek. Sebagai perbandingan, jika misalnya puasa jatuh pada bulan Juni, maka bisa kita itu masuk subuh jam 3.20 pagi, jadi jam 3.20 sudah masuk azan subuh, dan azan maghrib sekitar jam 8 atau jam 20.41 lebih tepatnya di daerah kami. Ini kalau berpuasa di bulan Juni. Jadi total puasa kalau kita berpuasa di musim panas itu sekitar 17 jam lebih. Kalau dibandingkan dengan puasa di Indonesia, rata-rata panjangnya adalah 13 jam. Jadi ada sekitar perbedaan 4 jam. Ya, 4 jam lebih panjang. Nah, tapi kalau kita di bulan-bulan musim dingin, di bulan Desember misalnya, maka puasanya jadi lebih pendek. Kalau kita mungkin puasa bulan Desember, masuk subuh mungkin sekitar jam 6 pagi, lalu masuk maghrib sekitar jam 16.20 atau jam 4
sore. Jadi puasanya hanya sekitar 10 jam lebih sedikit. Ya. Tapi tentunya bulan puasa tidak, karena puasa dihitung dalam bulan Hijriah, jadi pergeseran. Jadi tidak selalu pada bulan tidak selalu jatuh pada bulan musim summer atau musim dingin, tapi selalu bergeser. Tapi alhamdulillah selama 20 tahun lebih tinggal di Amerika ini, kami sekeluarga bisa menjalankan ibadah puasa kami dengan baik. Dan seperti saya sebut sebelumnya, walaupun tidak banyak jumlah keluarga muslim di kota kami ini, tapi alhamdulillah dalam radius 50 km ada sekitar 2 masjid. Dan di setiap masjid selalu ada kegiatan rutin, yaitu kegiatan tarawih, sholat tarawih, dan kegiatan berbuka bersama pada akhir pekan. Paling tidak kegiatan-kegiatan tersebut bisa mengobati rasa rindu kami akan suasana puasa di tanah air. Walaupun berhubung dengan pandemik COVID, sholat tarawih tetap diadakan, tapi berbuka puasa bersama untuk saat ini ditiadakan. Alhamdulillah, tapi kalau saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan berbuka puasa bersama ini banyak sisi positifnya, terutama untuk generasi kedua atau untuk anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin kalau kita hanya berbuka puasa di rumah masing-masing, mereka tidak bisa merasakan sesuatu yang spesial tentang bulan Ramadan. Tapi insya Allah dengan adanya berbuka puasa bersama, insya Allah itu akan memberikan perasaan tersendiri atau pengalaman tersendiri bagi anak-anak kami. Hal lain yang juga cukup sering dilakukan selama bulan Ramadan adalah kegiatan fundraising atau menghimpun dana. Jadi mungkin agak berbeda dengan di Indonesia. Masjid-masjid di sini dibiayai sepenuhnya oleh swadaya masyarakat. Jadi apa itu pengeluaran rutin setiap bulannya, atau biaya untuk renovasi, penggantian karpet, dan lain-lain semua ditanggung oleh jemaah masjid. Berapa hari yang lalu ketika selesai sholat Jumat di salah satu masjid terdekat sini, pengurus masjid naik tampil dan bilang bahwa untuk kebutuhan tahun ini insya Allah mereka memerlukan 30.000 US dollar. Lalu kemudian dia bertanya, siapa di antara jemaah yang mampu menyumbang 1.000 dolar? Dan subhanallah, dalam tempo kurang dari 5 menit ada 16 orang yang bersedia menyumbang 1.000 dolar. Jadi dalam tempo 5 menit sudah terkumpul 16.000 dolar. Dan tentunya mungkin di Jumat berikutnya jumlah 30.000 dolar itu sudah bisa terpenuhi atau mungkin sudah terlampaui. Dan juga kebetulan di salah satu masjid yang di daerah kami sedang menggalang dana untuk membangun masjid baru. Karena masjid yang sekarang ini sudah berusia lebih dari 50 tahun dan sudah terasa sangat sempit untuk menampung jemaah yang makin bertambah. Dan kebetulan beberapa tahun yang lalu ada keluarga yang sudah mewakafkan tanah yang cukup luas untuk lokasi masjid baru. Dana yang diperlukan sekitar 1,8 juta dolar, dan dana tersebut tentunya 100% berasal dari jemaah, tidak ada bantuan dari pihak pemerintah atau manapun. Walaupun saat ini dana yang terkumpul belum cukup untuk keseluruhan biaya pembangunan masjid, tapi paling tidak hampir setengah dari dana yang diperlukan sudah terkumpul. Dan insya Allah dalam 1 atau 2 tahun ke depan seluruh dana yang dibutuhkan bisa terkumpul. Tapi lagi-lagi kita bisa melihat semangat menyumbang dari keluarga muslim di daerah sini dan di Amerika pada umumnya. Terutama di bulan Ramadan ini. Jadi pada bulan Ramadan ini
giat diadakan fundraising atau penghimpunan dana. Ada keluarga yang menyumbang rumahnya untuk dijual dan hasilnya disumbangkan untuk pembangunan masjid. Ada keluarga yang menyumbang $100.000, ada yang menyumbang puluhan ribu dolar, ada yang aktif fundraising di sosial media dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat bagaimana keluarga-keluarga di sini, mereka tahu bahwa semuanya harus mereka biayai, masjid harus mereka bangun sendiri, harus mereka rawat sendiri. Mereka bersemangat untuk berlomba-lomba mengeluarkan hartanya untuk pembangunan masjid atau untuk perawatan masjid. Sehingga terlihat seolah mereka berlomba-lomba untuk membangun rumah di surga. Karena kita tahu ada hadis Rasulullah yang artinya, siapa yang bangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Ini hadis dari Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. So, insya Allah kita, dimanapun kita berada, kita selalu bersemangat untuk memajukan agama Islam. Kita berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Kita selalu berusaha dan membantu agama Allah ini dengan jiwa, raga, dan harta kita. Semoga kita yang punya kecukupan rezeki bisa selalu membantu saudara kita yang sedang kekurangan dan membantu mengeluarkan mereka dari kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersihkan niat kita dalam beramal soleh dan memudahkan segala urusan kita. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara dimanapun berada. Insya Allah ada manfaatnya. Kalau itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada kesalahan, itu bersumber dari kelemahan saya sebagai manusia. Akhirnya, sebagai penutup, mari kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.